Dewa Obat Terkuat, Bab 389. Itu tidak masuk akal, Ning Yuanji sangat marah. Video ini sengaja dibuat untuk mempermalukannya. Dia menghabiskan uang agar Huang Qi membantunya melampiaskan amarahnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Huang Qi tidak hanya gagal melakukannya, tetapi juga bergabung dengan orang-orang dari Tianhai untuk menipunya. Huang Qi terkutuk. Ada berkata dengan dingin, "Tuan Ning, saya berhasil. Ini sungguh memalukan bagi mereka." Dia sudah lama tidak menyukai Huang Qi itu, dan sekarang dia menginjak wajah mereka dan sangat mempermalukan mereka. Hutang ini tidak dihitung, dan mereka tidak bisa menelan nafas ini. Ning Yuanji tidak kehilangan akal sehatnya. Meskipun dia marah, dia jelas tidak bodoh. Orang seperti Huang Qi hanya peduli pada kepentingannya sendiri dan tidak akan pernah peduli dengan wajah orang lain, baik itu dirinya sendiri maupun orang-orang Tianhai. Belum lagi, orang-orang di Tianhai tidak memiliki koneksi sama sekali di Shanghai. Bagaimana Huang Qi bisa memberi mereka kesempatan? Dia yakin orang-orang itu pasti menggunakan uang untuk membuka mulut Huang Qi. Huang Qi belum bisa bergerak. Ning Yuanji menggelengkan kepalanya. Di dunia hiburan Shanghai saat ini, siapa yang tidak tahu bahwa Huang Qi sebenarnya melakukan yang terbaik untuk semua orang di posisi itu. Setidaknya orang ini memiliki kelemahan, dan mereka dapat melakukan apa yang mereka suka, dan kerjasama adalah situasi yang saling menguntungkan. Jika itu orang yang berbeda, mungkin tidak mudah untuk diajak bekerja sama. Belum lagi, Huang Qi juga memiliki latar belakang yang kuat di belakangnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan posisi sebaik itu? Ning Yuanji menarik napas dalam-dalam, dia telah menderita kerugian ini. Dia tidak bisa langsung meminta penjelasan dari Huang Qi sekarang, tapi dia pasti bisa mendapatkan lebih banyak chip dari Huang Qi untuk kerjasama selanjutnya. Orang-orang di lingkaran atas tanah jauh lebih baik dari kita. Mereka memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya, dan mereka tidak memiliki moralitas sedikitpun. Ning Yuanji bersenandung. Kalau tidak, menurutmu mengapa mereka selalu bertindak begitu merendahkan? Ada tidak mengatakan apa-apa. Semua orang di lingkaran bawah tanah mengetahui hal ini, yaitu, jangan mudah menyinggung perasaan orang di lingkaran bawah tanah, bahkan bos besar seperti Ning Yuanji. Jika Anda bersaing secara terbuka dengan orang-orang di lingkaran bawah tanah, Anda dapat dengan mudah mendapat masalah. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa menelan nafas ini. Ada berkata langsung, orang-orang di Tianhai itu bukan apa-apa. Mereka berulang kali mempermalukan kita di Shanghai. Jika kita tidak menanggapi, kita akan benar-benar ditertawakan. Bagaimana mungkin Ning Yuanji tidak mengetahui hal ini? Dia awalnya menganggap orang-orang dari Tianhai sebagai batu loncatan dan ingin menginjaknya dan naik ke puncak. Untunglah sekarang, sebelum dia mengambil tindakan, orang-orang ini melompat-lompat sendiri. Asan juga ditawan oleh mereka. Tuan Ning, saya tidak tahan lagi. Ada mengertakkan gigi dan berkata, "Ikuti saja aturannya." Ning Yuanji berkata, "Kirimkan mereka surat peringatan. Ini adalah kesempatan bagi mereka. Jika mereka tidak menghargainya, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Ada aturan di dalam lingkaran, dan Ning Yuanji bukanlah orang yang mengikuti aturan. Tapi saat ini, dia harus mengikuti aturan. Dia tidak hanya harus memberitahu mereka, tetapi dia juga harus memberitahu semua orang di lingkaran bawah tanah Shanghai. Dia akan mengambil alih." Ya, Ahda berteriak. Dia tidak ingin menanggungnya lagi. Saudara-saudaranya disandera oleh mereka, dan sekarang mereka menginjak-injak kepala mereka dan mempermalukan mereka secara sembarangan. Jika dia tidak membunuh mereka, bagaimana dia bisa bertahan hidup di masa depan? Dia segera meminta seseorang menulis surat peringatan dan mengirimkannya ke studio. Surat itu memperjelas bahwa orang-orang seperti Tianhai telah menyinggung Ning Yuanji dan terkait dengan kematian Ning Yuanji perlu mencari keadilan. Surat ini tidak hanya dikirim ke studio, tetapi juga disebarkan ke kalangan bawah tanah Shanghai. Hampir semua orang tahu bahwa Ning Yuanji akan mengambil tindakan. Dia ingin mengambil alih. Dia harus menginjak kepala orang-orang Tianhai itu dan mendapatkan keunggulan yang wajar. Lin Yi melihat surat peringatan itu, tertawa menghina, meremasnya menjadi bola, dan membuangnya ke tempat sampah. Mereka tidak menyembunyikannya lagi. Chen Gang berkata dengan cemas, "Tuan Lin, Ning Yuanji sedang bersiap untuk mengambil tindakan. Apakah Anda ingin kembali ke Tianhai dulu untuk menghindari pusat perhatian? Hal yang paling dia khawatirkan terjadi. Orang seperti Ning Yuanji tidak akan pernah menyerah." Video yang diminta Lin Yi untuk direkam oleh Zhang Ruoming jelas merupakan provokasi yang disengaja. Lin Yi mengabaikannya. "Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Lakukan saja logistik Anda." Dia berdiri dan melihat. Zhang Ruoming dan yang lainnya masih berkonsentrasi pada pekerjaan mereka dan membenamkan diri dalam pengambilan gambar. Melihat Lin Yi berbalik dan berjalan keluar, Chen Gang ragu-ragu untuk berbicara, tetapi akhirnya tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa dengan situasi Lin Yi,
dia pasti sudah menebak langkah ini sejak lama, dan ini bahkan mungkin menjadi bagian dari rencana Lin Yi. Begitu Lin berjalan ke ruang penyimpanan, Xiao Dao dan yang lainnya sedang duduk di depan pintu. Beberapa dari mereka berdiri di atas kepala, meregangkan dan melenturkan lengan, atau melakukan push-up dengan dua jari. Tidak ada seorang pun yang beristirahat, bahkan jika mereka tidak punya hal lain untuk dilakukan di sini, mereka semua memanfaatkan setiap kesempatan untuk membuat kemajuan. Meski hanya beberapa gerakan sederhana, Anda harus melatihnya hingga sempurna. Saatnya telah tiba, Lin Yi membuka mulutnya, Xiao Dao dan yang lainnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Mereka berdiri tegak satu persatu, mata mereka bersinar, seolah-olah sekelompok serigala terbangun di malam yang gelap. Ini pertama kalinya mereka mengambil inisiatif. Saya hanya punya satu permintaan. Lin Yi menatap mereka dan berkata dengan tenang, jangan mempermalukanku, jangan mempermalukan Tianhai. Ya, Xiao Dao dan yang lainnya berteriak serempak. Setelah mengatakan itu, Lin membuka pintu ruang penyimpanan. Ketika Hasan melihat cahaya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan ekspresi ngeri. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia memandang Lin Yi, dan ketakutan di matanya datang dari lubuk hatinya, dan dia tidak bisa menekannya sama sekali. Lin Yi mendekatinya dan membantunya melepaskan ikatan tali dengan nada tenang. Aku tidak akan melakukan apapun selain mengirimmu pulang untuk berkumpul kembali dengan saudara-saudaramu dan yang lainnya. Hasan hendak berbicara ketika tiba-tiba, Lin Yi mengulurkan tangan dan mengarahkan jarinya ke antara alisnya. Panggilan, sebuah jarum udara, secepat peluru, ditembakkan langsung ke dalam. Mulut Hasan terbuka, tetapi dia merasakan kekuatan tubuhnya perlahan-lahan hilang. Mata itu berangsur-angsur menjadi abu-abu dan kemudian kehilangan cahayanya. Lin Yi menarik tangannya dan tetap tenang. Merupakan suatu kehormatan baginya untuk memiliki karakter sekecil itu yang mati di tangannya sendiri. Dosamu tidak bisa dihapuskan. Dia tidak melihat ke arah Hasan lagi. Saat itu, hari sudah larut malam. Villa di pinggiran kota sekarang menjadi milik Ning Yuanji. Semua orang ada di sini. Ada dan Air adalah orang paling kuat di bawah komandonya. Misi mereka adalah membunuh semua orang yang menghalangi Ning Yuanji naik tahta. Ini negara mereka, kata Ning Yuanji, peran mereka melindungi negara ini. Ning Yuanji berdiri di sana, melihat kerumunan orang di bawah. Ada hampir 200 orang. Ini adalah kekuatan inti mereka dan kelompok orang terkuat di bawah komando mereka. Jika dia ingin mengambil tindakan, dia harus mengejutkan seluruh lingkaran bawah tanah Shanghai. Malam ini pasti akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah kamu lupakan. Ning Yuanji mengangkat tangannya dan berteriak dengan tajam. Bab 390. Ini adalah hari ketika dia berkuasa, hari ketika Ning Yuanji benar-benar memantapkan pijakannya di lingkaran bawah tanah Shanghai. Orang-orang dari Tianhai adalah batu loncatan di bawah kakinya. Ning Yuanji mengangkat tangannya, menunjukkan sedikit arogansi. Aku akan memberitahumu betapa menyenangkannya mengikutiku. Semua orang di bawah bersorak serempak. Tiba-tiba, terdengar suara hentakan. Semua lampu di villa tiba-tiba padam, dan semua orang tenggelam dalam kegelapan. Apa yang terjadi? Listrik padam. Pergi dan lihat apa yang terjadi. Semuanya, harap bersabar. Keluarkan ponselmu dan nyalakan senternya. Seseorang berteriak. Segera, seseorang mengeluarkan ponselnya, dan cahaya terang muncul, menyinari wajah mereka, tetapi mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di sekitar mereka. Ning Yuanji sedikit mengernyit. Tuan Ning, saya meminta seseorang untuk memeriksanya. Mungkin tiba-tiba listrik padam. Suara Ahda terdengar. Ning Yuanji berbalik untuk melihat, tetapi hanya bisa mendengar suaranya dan tidak bisa melihat di mana Tuan Ah berada. Semua lampu di villa pinggiran kota ini padam saat ini, yang membuatnya merasa sedikit tidak bahagia, seperti semangat para prajurit yang hendak melakukan ekspedisi, semangat mereka tiba-tiba padam. Ayo cepat, Ning Yuanji berkata dengan sedikit tidak senang. Dia meningkatkan semangatnya dan bersiap untuk mengambil tindakan, tetapi hal seperti ini terjadi. Sebelum Ahda bisa menjawab, jeritan terdengar di malam hari. Telinga semua orang berdiri, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ledakan, terdengar lagi suara teredam, disusul suara tubuh seseorang yang terbentur tanah dengan keras. Siapa yang melakukannya? Ada berteriak, jangan main-main. Tapi yang dia tanggapi adalah serangkaian jeritan, seolah-olah seekor binatang buas yang menakutkan menyerbu ke dalam kerumunan dan mulai membunuh mereka dengan gila-gilaan. Ledakan, 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 tinju keras menghantam tubuhnya dan suara teredam membuat Ning Yuanji menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Namun saat ini lampunya masih mati, dan dengan cahaya redup ponsel, bagaimana saya bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi? Siapa? Ning Yuanji berteriak, kamu berani datang ke tempatku untuk menimbulkan masalah, apakah kamu mencari kematian? Tidak ada yang menanggapinya,
kecuali jeritan dan suara tinju yang teredam. Suara itu datang dari segala arah. Segera, Ahda dan AR bergegas keluar. Dalam kegelapan, penglihatan mereka lebih baik dari orang normal. Berani sekali. Berhenti. Ahda berkata dengan marah, pergi dan nyalakan listrik dan segera nyalakan lampunya. Ada pencuri yang menyelinap masuk. Mereka sangat marah. Malam ini seharusnya menjadi waktu mereka untuk mengambil tindakan, tapi mereka tidak menyangka ada orang yang akan membuat masalah terlebih dahulu. Dalam waktu singkat, terdengar jeritan, dan tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang terjatuh. Penonton sedikit bingung, dan beberapa orang bahkan mengayunkan tinjunya untuk bertahan. Namun, setelah memukul wajah orangnya sendiri dan bertarung dengan sengit, mereka menyadari bahwa pisau itu mengenai orangnya sendiri. Jeritan datang dan pergi, tapi mereka yang menyelinap masuk bahkan tidak mengeluarkan suara dari awal sampai akhir. Ning Yuanji sangat marah. Bunuh mereka untukku. Dia hampir melompat berdiri dan berteriak. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kehilangan begitu banyak orang sebelum serangan itu berhasil. Yang dia lihat hanyalah di antara kerumunan, sosok-sosok terus melintas, cepat dan kejam, seperti serigala. 1, 2, 3. Itu sekelompok serigala. Tiba-tiba saling memandang, Ning Yuanji kesurupan, seolah-olah dia melihat sepasang mata hijau, yang membuatnya gemetar ketakutan. Mustahil. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia adalah orang yang kejam. Dengan beberapa nyawa di tangannya, bagaimana mungkin dia masih memiliki rasa takut di dalam hatinya? Sementara Ning Yuanji tercengang, Ada sudah bergegas maju dan meraih tangan pisaunya dengan tatapan tajam di matanya. Pengadilan kematian. Dia berteriak keras, mengangkat kakinya, dan menendang kepala Xiao Dao dengan keras. Bahkan dalam kegelapan, penglihatan para praktisi seperti mereka sangat bagus. Ada sekilas melihat seseorang menyelinap ke dalam kerumunan dan segera menemukan yang terkuat. Ledakan. Xiao Dao masih tidak berkata apa-apa, membuang sedikit energi sama sekali. Dia mengangkat tangannya untuk menahan kaki Ahda, lalu berbalik dan menarik orang di sebelahnya untuk menghalanginya di depannya. Terdengar bunyi keras, dan Ada mencambuk kakinya untuk kedua kalinya, memukul keras dada lelaki itu sendiri. Ah! Dengan teriakan, tulang dada patah. Ah sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Brengsek, dia tidak pernah mengira Xiao Dao akan bereaksi begitu cepat, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa Xiao Dao menarik seseorang untuk menghalanginya. Dia sangat marah sehingga dia bergegas menuju Xiao Dao lagi, tapi Xiao Dao sama sekali tidak peduli dengan Ahda. Dia merunduk dan menari-nari di tengah kerumunan. Setiap kali dia bergerak, dia pasti akan menjatuhkannya ke tanah. Jangan lari. Ahdaki menjadi gila dan mengejar Xiao Dao, tapi Xiao Dao mengabaikannya sama sekali dan sepertinya tidak ingin bertarung dengannya sama sekali. Kerumunan itu sepertinya meledak. Anak buah Ning Yuanji melarikan diri ke segala arah, tetapi tidak mungkin mereka tahu kapan sebuah tinju tiba-tiba mengenai kepala mereka, menyebabkan mereka kehilangan kesadaran. Cepat nyalakan lampunya, cepat. Ning Yuanji sangat marah hingga suaranya berubah. Mendengar raungan marah Ahda dan AR, meski mereka mengambil tindakan, mereka tetap tidak bisa mengubah situasi apapun. Jeritan masih datang dan pergi. Ah, kakiku, bos, selamatkan aku, tolong, tolong, Tuan Ning, tolong aku, Tuan Ning. Tempat ini sepertinya tiba-tiba berubah menjadi neraka dunia, dan jeritannya membuat orang mati rasa. Tubuh Ning Yuanji gemetar, matanya merah saat dia mendengarkan suara yang datang dari segala arah, tapi dia tidak punya pilihan. Bentak, tiba-tiba, lampu menyala. Ning Yuanji menyipitkan matanya sedikit untuk menyesuaikan diri dengan cahaya yang menyilaukan, dan kemudian seluruh tubuhnya membeku. Ada orang di mana-mana di seluruh halaman, tergeletak di tanah berkelompok, meratap kesakitan. Kecuali ada yang berlarian, hanya sedikit yang masih berdiri. Melihat cahayanya pulih, Xiao Dao berhenti. Wajah dan tinjunya berlumuran darah, dan wajah tersenyumnya tampak jahat seperti iblis yang menakutkan. Dia memandang Ada yang berdiri di depannya. Ini Fajar, aku bisa bermain denganmu sekarang. Di tangannya, dia masih memegangi leher seseorang, dan dia membuangnya, menghantam tanah dengan keras, tak bernyawa. Ahda belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Meskipun dia sendiri adalah orang yang kejam, Xiao Dao dan yang lainnya begitu kejam hingga dia merasa ngeri. Dia belum pernah mengalami seseorang membunuh semua orang dalam kegelapan. Kamu, tubuh Ada gemetar, matanya merah dan merah, kalian benar-benar membuatku marah. Dia mengepalkan tinjunya dengan keras, dan persendiannya retak. Dia melangkah maju, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Aura pembunuh mendidih di atasnya, dan dia mengunci pisaunya dalam sekejap. Pisau itu tidak mundur sama sekali, dia tertawa keras, bersemangat dan sombong. Lin Yi berkata, biarkan mereka bermain bebas malam ini. Bersambung,